انتظروا لحظة. حسنا. طيب سنبتدئ الدراسة في هذه الليلة بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم Waalaikumsalam السلام warahmatullahi ورحمة wabarakatuh. الله وبركاته. ليلة سعيدة. كيف تسير الأمور؟ كيف حالكم اليوم يا أحبة يا إخوان ويا أخوات؟ إن شاء الله بخير والعافية. كيف صوتي واضح؟ suaranya terdengar؟ Insyaallah. إن شاء الله. طيب فاليوم سوف نستمر الدرس يعني عن القواعد. انتظروا لحظة سأرسل الصورة في الشاشة. نعم. Masih ingat ya, terakhir kita belajar tentang mada, isim, ghairu, mada nakul, isim ghairu munsharif ya. Jayid fal'an, sawfa nastamir. Inna ya. Khalas fi'il madi, fi'il mudhari, i'rab, wa Nah, kali ini kita belajar tentang fi'il amr. Terakhir kita belajar tentang mabninya juga ya, fi'il mudhari tamam ya kalau nggak salah ya. Oh, fi'il amr juga tamam. Oh, isim ya. Coba. Wah, ternyata sudah jauh ya Ustaz Afan. Bentar, keluar sampai. Isim ghairu munsharif tamam wa mudzakkar muannas aidan. Ma'rifah nakiro. Hasanan in kholas ya, tamam. Nah, isim domir. Toib, kalau seandainya ada yang bertanya, yakni apa definisi dari domir? Ada yang tahu? Ismun yang apa? Yushiru ala mutakallim mukhatab wa ghaib. Yaitu sebuah isim, kata benda ya, yang menunjukkan atas orang yang berbicara. Orang berbicara itu saya, kami, kata ganti orang yang ke wahid, isnin, selasa. Kalau dalam bahasa Indonesia, masih ingat ya. Kata ganti orang keberapa? Kata ganti orang pertama. Dan mukhotob atau mukhotobah, kata ganti orang yang kedua. Orang yang ada yang diajak berbicara ada di hadapan kita, kayak kamu, kalian, gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Dan yang terakhir kata ganti orang ketiga adalah ghaib atau ghaibah. Orang yang diajak bicara itu tidak ada absen atau tidak hadir di hadapan kita. Seperti dia, mereka, gitu ya. Bedanya apa? Kalau dalam bahasa Indonesia, Ustazah, kata ganti ini sangat sedikit ya. Karena muzakkar mu'annas itu disamakan statusnya. Tapi berhubung karena bahasa Arab, mu'annas muzakkar dibedakan sehingga jumlahnya menjadi 14 ya. Jadi huwa sampai nahnu. Coba tafadol akhina mifzal. Silahkan kata ganti orang pertama sampai kata ganti, nggak urut ya, kata ganti orang ketiga dulu kalau dalam bahasa Arab. Huwa itu kan ketiga ya. Dari huwa sampai nahnu uzkur disebutkan. Huwa huma. Orang ketiga. Iya, semuanya, semuanya. Huma hum, Lanjut. huma huna, anta Naam. antuma antum, anti Oh antuma iya. antun, ana nahnu. Naam. Ana nahnu. Itu semua adalah bentuk dari kata ganti. Nah, sebaik dalam sisi pembagian, nah, dari sisi pembagian ini yang kita pelajarin adalah dari aspek penulisan. Jadi kalau misal kita mau pakai misal rumah kamu, rumahmu, rumahnya dia adalah dokter. Nah, kadang kita dalam penulisan misal ada teman-teman bikin insya ya atau makalah gitu ya. Kita nggak perlu menyebutkan kata itu berulang-ulang, cukup dengan menggunakan kata ganti saja supaya tidak memboros kata. Misal kayak menceritakan tentang Mifzal. Mifzal adalah seorang anak yang apa misal soleh. Setiap hari Mifzal berkata pada pukul ini, Mifzal terus Mifzal disebut. Itu namanya pemborosan aku menjadi kata ganti gitu ya. Ataupun misal kepemilikan rumahnya Mifzal itu dekat dengan rumahnya Hanifah misal atau rumahnya Mujahid. Kemudian rumahnya Hanifah yang ada dekatnya rumahnya Mujahid terus saja diulang. Akhirnya lebih baik kita menggunakan rumahnya, menggunakan kalinya ke ganti. Fungsi seperti itu dalam bahasa Arab penulisannya juga tidak sembarangan ya.
Artinya ada kaidah-kaidah khusus penggunaan. Nah, secara general sebetulnya kata ganti itu dibagi menjadi dua, tapi di sini langsung ya. Mungkin bisa dicatat sendiri. Yang pertama adalah kata ganti baris. Pakai kita tulis deh. Kata ganti baris. Baris itu apa? Ada yang tahu maknanya? Baroza. Baroza min ibroz. Ada yang tahu makna baris? Nampak ya, jelas. Kata ganti baris ya. Ini bermakna secara umum ada dua baris, yaitu jelas atau tampak. Dan yang kedua adalah mustatir. Ada yang pernah tahu ya? Mustatir itu kayak setar, sitron. Apa sitarun itu? Tirai ya. Setar itu penutup. Makanya salah satu sifatnya apa? Allah itu apa? Setarul uyub, menutup aib-aib ya. Mustatir artinya tersembunyi. Jadi definisinya baris adalah domir atau kata ganti yang secara penulisan dan juga secara pelafasan itu tampak atau jelas. Adapun mustatir kebalikan, baik secara penulisan maupun secara lafaz, pelafasan dibilang dibaca ya gitu ya, disebutinnya itu tidak jelas. Nah, baru di sini untuk domir baris terbagi menjadi dua. Ada mutasil, ada munfasil. Nah, hari ini kita pelajari. Mamana itta solayatasilu? Ada yang tahu? Itta solayatasilu bima Bersambung. bersambung, betul. Makanya berarti penulisannya itu nanti bersambung. Adapun munfasil, kenapa kok bilang faslun? Karena Bisa. terpisah, memisahkan antara kelas 1 dengan kelas 2 dengan kelas 3 dan lain sebagainya. Makanya jenis domirnya berbeda. Ada yang mutasil, ada yang munfasil. Mutasil bersambung, munfasil terpisah, kayak fasel gitu ya. Nah, apa saja domir mutasil? Ustazah, ini berlakunya bersambung dengan apa? Bolehkah dengan kata kerja? Boleh. Ingat ya, jangan dibatasi bersambung dengan isim doang. Bisa saja bersambung itu dengan fiil, bersambung dengan apalagi isim, bersambung dengan huruf. Contoh, apa saja? Kalau fiil, kholakoka, ka, kholako, fiil ka, domir. Boleh? Boleh. Huruf misal boleh. Lahu, laka, li, anhu, alaika, assalamu alaikum, alaika. Dengan huruf bersambung. Selanjutnya, apalagi? Contohnya kalau seandainya isim, banyak ya. Baituka, baituki, baiti, jannati. Nah, itu juga termasuk kata ganti yang bersambung dengan isim. Boleh ya tiga-tiganya. Nah, kita baca yang di buku ya. Tapi di sini munfasil dulu. Maksudnya berarti bahas munfasil dulu ya. Jahit. Berikutnya munfasil. Berarti munfasil itu yang terpisah secara penulisannya ya. Tapi tetap dia secara pelafasan ataupun secara penulisan ditulis tampak gitu ya. Nah, ada dua, munfasil mahalan rof'in, ada munfasil mahalan nasbin. Masih ingat rofa itu dengan apa saja? Kalau seandainya sohi pakai doma ya. Nasab juga pakai fathah. Kita lihat dulu yang domir munfasil. Ada kata ganti orang ketiga, ada kata ganti orang kedua, kata ganti orang pertama. Yang ketiga dulu berarti domir apa? Ghaib dan ghaibah ya, tidak tampak. Untuk yang muzakkar ada huwa, huma, hum. Jadi sebetulnya semua domir-domir yang kita tasrifin tadi biasanya dalam sorof itu berarti bentuknya rofa. Makanya dibilang dia adalah seorang dokter. Berarti kaif nakul. Huwa tobibun. Dia perempuan seorang apa misal presiden. Dia roisatul jumhuriyah. Nah, itu penggunaannya dia tertulis jelas ada hanya saja terpisah. Dia tidak bersambung dengan siapa-siapa. La ba'sa ukhtina wiwi. Jahid nastamir. Berikutnya untuk yang mu'annas tadi sudah ya. Wa humahum untuk yang mudzakkar, ya humahuna untuk yang mu'annas. Selanjutnya kata ganti orang kedua. Berarti apa bahasa Arabnya? Mukhotob dan mukhotobah.
Makanya dibilang khitab itu kan berbicara ya, mukhotobah. Khitobah itu kan dialog ya atau berpidato. Mukhotobah berarti orang yang diajak berbicara. Itu ada di hadapan kita perempuan. Kalau mukhotob orang yang diajak berbicara itu hadir di hadapan kita laki-laki. Ada anta, kalau bahasa kamianya ente ya. Ente, antuma, antum. Untuk yang mu'anas, anti, antuma, antunna. Itu juga misal antuma solihan misalnya ya. Kalau orang yang soleh antuma tobibani gitu ya, antum muslimuna, antunna muslimatun gitu ya, penggunaannya bisa dipakai disesuaikan. Berikutnya kata ganti orang pertama, berarti kata ganti orang pertama itu diri kita, mutalim, orang yang berbicara. Nah kebetulan yang berbicara alhamdulillahnya nggak ada perempuan laki ya. Kalau ada perempuan laki nanti tambah hafal. Alhamdulillah pakainya ana sama nahnu. Ana dan nahnu. Nah, ini punya adalah munfasil apa mutasil? Mutasil apa munfasil? Mun munfasil. Yang apa yang nasab? Rofa. Dan gini, ciri-cirinya biasanya rofa itu di statusnya menjadi ya, jadi subjek. Kalau cerita-cerita hiya anta, jadi lanjutkan ceritanya. Di awal menjadi rofa dan biasanya menjadi statusnya sebagai subjek atau mubtada, isim yang berada di awal kalimat. Nah, Stamir, ternyata nggak semuanya loh dia munfasil itu bentuknya di rofa. Ada juga yang bentuknya di nasob. Yang pertama kata ganti orang ketiga dulu ya. Adanya iya, pakai iya. Ingat-ingat iya, ingat-ingat surat apa? Ada yang masih ingat nggak? Surat apa yang depannya iya? Iya, Setiap Kak. hari kita baca. Iya, karena itu termasuk apa? Munfasil atau mutasil? Tulisannya Munfasil. ya kegabung apa terpisah? Terpisah ya. Ada alif, Terpisah. ada jarak. Iya. Tapi termasuk yang tampak ya. Tetap baris gitu ya. Mustatir bukan di sini. Jadi kalau teman-teman nanti mengirob nggak bisa takdiruhu mustatir gitu nggak ya, nggak semuanya. Tidak semua domir itu termasuk mustatir. Nah, kebetulan kita belajar ini masih yang munfasil yang baris yang tampak ya. Jadi berikutnya di sini orang ketiga ada iyahu, iyahuma, iyahum. Kemudian untuk yang mu'anas ada iyaha, ada juga iyahuma, iyahunna. Kemudian kata ganti orang kedua ada untuk yang mudzakkar iyaka. Makanya ketika kita berdoa ya, ketika kita sholat, yang ada di hadapan kita itu benar-benar, makanya perhatikan kah, berarti Allah itu lagi hadir di hadapan kita. Makanya menghadirkan Allah di hadapan kita semua. Iyaka. Nah, wudu itu ya. Iyakuma dan iyakum. Kemudian yang terakhir ada yang mu'annas juga ya. Iyaki, iyakuma, iyakum. Kalau kata ganti orang pertama, di sini ada apa? Iya, ya. Hanya kepadaku. Dan juga iya, nah hanya kepada kami. Ini bersambungnya dengan huruf atau isim atau fiil. Afan, ini bukan bersambung ya. Maksudnya bentuknya dengan apa? Iya itu huruf apa fiil atau isim? Ada yang tahu? Nggak mungkin kan di luar dari tiga. Nggak tahu ada tambahan. Pasti ya, nggak keluar dari tiga kata. Apa iya? Hanya kepadamu. Mada? Nggak tahu. Huruf apa termasuk isim? Kalau Huruf. fiil huruf. Nggak mungkin ya, dia fiil ya. Jadi, Hasanan, ini tadi yang munfasil. Berarti munfasil tidak bisa bersambung dengan apapun ya. Iya aja yang hanya tambahan sebetulnya ya, bukan sebagai apa ya, nggak nyambung juga nulisnya sebetulnya, terpisah. Jahit berikutnya kita lanjut yang mutasil, kata ganti yang bergabung. Nah, tersambung di sini juga ada 3 posisi, ada di rofa, ada juga di nasab, ada juga yang di jar. Nah, gimana untuk yang rofa? Bersambung dengan fa'il sebagai fa'il, gitu ya. Biasanya kalau kita udah pakai rofa, berarti dia bersambung dengan fa'il. Nanti kita lihat apa saja ya contohnya ya.
Ada kata ganti orang kedua, ada kata ganti orang ketiga, ada kata ganti orang yang pertama juga. Kita lihat di fiil fa'ala termasuk domir apa? Fa'ala. Huwa fa'ala. Sebetulnya di sini kalau dilihat dari fa'ala itu masuknya kategori domir mustatir ya. Tapi nggak tahu nih kenapa ditulis rofa. Mafhum ya? Fa'ala itu kan nampak nggak sih sebetulnya? Tidak. Nggak, tidak nampak ya, harusnya mustatir. Tapi mungkin di sini dalam arti di dalamnya itu ada kandungan huwa. Makanya di situ kenapa dia disebut sebagai mutasil juga ya. Tapi pada akhirnya, tapi kan nggak nampak ya. Oke, nanti kita revisi lagi deh ini nanti saya tanyakan lagi ya. Berikutnya fa'ala. Fa'ala juga termasuk bentuk yang kelihatan apa enggak sih? Nggak kelihatan harusnya ya. Tapi karena dia bersambung ya kita anggap ada alifnya. Sebagai bukti dia adalah sesuatu yang apa? Bersambung. Ittisol ya. Fa'alu domirhum. Ada fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta. Sampai fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Semua di sini adalah yang berbentuk dengan fi'il, bersambung dengan fi'il. Bisa nggak Ustazah bersambung dengan yang lain? Coba kita bikin rofa bersambung dengan yang lain, yang isim. Ada nggak? Susah Ustazah, tidak ada kebanyakan. Ya, kalau sama isim biasanya nantinya jadi apa? Ada yang tahu? Kayak baituka, baiti, itu jadinya statusnya nanti apa? Mudhof. Ada yang pernah pemikan ya? Rumahku, rumahnya, rumah dia. Lagi itu tuh ketika dia mahal lanjar, berarti dia kedudukannya tidak langsung ya, tapi berdasarkan kedudukan statusnya. Nah, ada apa saja di sini mahal lanjar? Yang pertama, bersambung dengan isim. Nah, itu tadi yang tadi kita bahas ya, sebagai mudhof ilaih. Jadi teman-teman, fiil itu kalau bersambung dengan domir, statusnya rofa gitu ya. Tapi kalau seandainya statusnya dia isim bersambung dengan domir, nanti dia dijerkan menjadi mudhof ilaih. Contoh di sini ada orang ketiga, kedua, sama pertama ya. Kita buhu, kitabnya. Kita buhuma, kita buhum. Kita buha, kita buhuma. Kita buhunna, kita buka, kita bukuma, kita bukum, kita buki, kita bukuma, kita bukuna. Di sini semua kata gantinya statusnya jadi apa Ustazah? Statusnya menjadi mudhof ilaih karena dinisbatkan. Ingat ya kemarin sempat kita belajar mudhof ilaih. Masuk kategori ma'rifah apa nakiro? Masih ingat? Isim kalau diidofahkan Ma'rifat. itu ma'rifah. Salah satu ciri dari ma'rifah tidak harus pakai alif lam, yaitu salah satunya dimudhofkan. Isim. Seperti bentuk-bentuk ini. Jadinya kita miliknya. Jadi punyanya siapa? Karena karena tulisannya disambung berarti masuk kategori mutasil. Tapi mahalan apa di sini? Mahalan jar ya di kasroh. Tapi kasrohnya kita nggak bisa ditulis kasroh, hanya posisinya saja seperti di kasroh. Paham ya? Apa bedanya mahalan dengan tidak mahalan? Untuk bentuk-bentuk yang tidak bisa langsung diberi harokat, maka atau dia merangkap di dalamnya, maka kita menggunakan posisi mahal ya, kedudukannya saja. Makanya statusnya gitu ya. Tapi secara penulisan dia tidak bisa diharokati kasro. Dia mengikuti sebagaimana yang semestinya ya, harokat aslinya. Seperti domir ya, mabeni semua. Berikutnya, sambung dengan huruf jar sebagai majarur. Contoh, tadi alaikum, alaiki, alaihi, itu termasuk huruf jar, dan setelahnya berarti isi majrur dan mahalan. Nggak bisa dikasih kasroh. Kum nggak bisa jadi tiba-tiba jadi alaikim. Gitu ya, nggak boleh ya. Nah, berikutnya untuk yang mahalan nasob, ada dua posisi. Sambung dengan fiil sebagai objek, kayak tadi sudah bilang kholakoka ya. Atau sambung huruf nawasikh, kayak inna, hu, innaka.
innani, itu ya, innaha. Nah, itu nanti kita pelajari nawasikh ya bertahap. Apa sih sudah nawasikh? Nanti satu-satu ya. Lanjut. Untuk yang sambung dengan fiil itu bisa jadi objek, jadi maf'ul. Ada kata ganti orang ketiga, kedua, pertama. Contohnya di sini ada fa'alahu. Beda ya. Kalau tadi kan cuma fa'ala. Fa'ala tadi termasuk yang bersembunyi di dalamnya ada fa'il. Maka dia juga termasuk domir mutasil ya yang di dalamnya. Fa'alu. Tapi kalau sebetulnya fa'ala itu lebih afdalnya mustatir ya. Tapi karena di sini tidak dibagi berdasarkan yang tadi sudah sebutkan, berarti masuk kategori mutasil. Tapi kalau kayak huwa, itu jelas banget dia tidak bisa tertulis dan juga tidak terbaca ya domirnya. Makanya masuk kategori tersembunyi, takdir ya. Takdiruhu huwa. Tapi kalau di sini kayak fa'alahu, dia sudah ada sambungannya. Setelah fa'ala, dia kemasukan hu. Artinya fa'alahu di sini menjadi objek. Kholakoka, ja'alaka, itu semua ada di sini ya. Diurut fa'alahu, fa'alahuma, fa'alahum, fa'alaha, dan lain sebagainya. Ini menjadi nasab hu-nya. Mahalan nasbin. Kedudukannya menjadi nasab. Yaitu kedudukan nasabnya menjadi objek ya. Kalau tadi menjadi isim majrur atau mudhof ilaih dijar, kali ini dia dinasab tapi jadi objek atau jadi maf'ul. Dia menciptakannya. Dia subjek, menciptakan predikatnya itu kan apa nih? Itu berarti masuk kategori objek yang dikenai pekerjaan. Ataupun nawasif. Nawasif itu banyak sekali sebetulnya. Nawasif itu pokoknya amil-amil perusak ya. Nah, di sini amil-amil perusaknya khususnya masuk kepada jumlah ismiyah. Nanti kita belajar apa itu jumlah ismiyah. Mungkin udah ada yang tahu ya. Selama ini kita muka lama bahasa Arab, alhamdulillah sudah bisa menyusun kalimat. Nah, kalimat kalau didahului oleh isim disebut sebagai jumlah ismiyah. Adapun kalimat jika didahului oleh fiil, berarti dia masuk kategori jumlah fi'liyah. Nah, si nawasik ini nanti biasanya menjadi amil yang masuk ya. Contoh kayak dalam jumlah fi'li ismiyah Muhammadun alimun. Muhammad adalah orang yang pandai. Tiba-tiba masuk di jumlah ismiyah tadi adalah sebuah nawasik yaitu amil perusak. Inna, innahu misalnya. Jadi atau innaka gitu ya. Innaka Muhammad. Kalau di situ nanti kaidahnya Muhammadun alimun jadi jatuhnya ya. Jadi ada perubahan bentuk. Jadi innaka, innahu, innaha, apa laitani, laitaka gitu ya. La'allaka. Ada banyak sekali ya nawasi-nawasi. Hasanan. Hatta huna hal yujad asual sebelum ustazah lanjut ke bentuk-bentuk yang lain. Coba Oh, ada sekarang maju ustazah. salah. Nah, Maju salah. tafadhol, is'al. Ini saya belum ini karena ini saya baru bergabung ini saudara. Oh, nah. Ini. Tafadhol. Lah, Silakan. Nah, kenapa? Kenapa hilang? Ayo. Ya, terdengar kok suaranya. ini tadi Tafadhol. maksudnya nih. Halo. Nah. Saya bilang. Ini tadi bersambung dengan maksudnya fiil bersambung dengan domir Mhm. itu Nah, posisinya menjadi maf'ul ya, maksud. betul. Ada fiil, kemudian ada domir. Ah, Domirnya disebut sebagai domir mutasil. Tapi karena dia tidak bisa diharokati secara langsung ya, kita kasih kedudukannya aja. Mahalan. Mahalan nasbin jadi objek atau maf'ul bih. Nah, kenapa? Dimana? karena selalu menghilang anu nih. Suaranya menghilang. Dan ini hilang gambar sedikit hilang. Oh, yang sebelumnya ya. Oh, setelahnya. Nah, sudah ganti gambarnya. Nah, Ya, domir, isim domir, mhm. mutasil. Nah, Isim domir mutasil. nah, la ba'sa akhina Mujahid, tafadhol. Gimana? Jadi sebetulnya seperti ini akhina Abdul.
dan yang lainnya ya, yang mungkin yang baru bergabung, kata ganti itu gimana cara penggunaannya? Tadi kan udah disebutkan ya fungsinya apa saja. Selain supaya tidak mengulangi, untuk meringkas juga, perlu diketahui jenis-jenisnya ada kata ganti itu terlihat jelas baik secara penulisan maupun secara pelafasan. Ada yang tersembunyi, tapi nggak dibahas di sini, gitu ya. Nah, yang terlihat ini, nah, dibagi menjadi dua, ada mutasil, ada munfasil, gitu. Secara penulisan, ada yang terpisah, ada yang bersambung. Nah, kita sampai di bersambung. Nah, untuk yang bersambung itu ada 3 pembagian. Kalau dia kedudukannya jadi jar, itu biasanya isim nantinya. Dan statusnya menjadi mudhof ilaih. Gitu ya. Tapi kalau dia bersambung dengan fi'il, ada 2 posisi. Imma dia menjadi rofa, imma dia menjadi setelahnya menjadi nasab. Karena fi'il nanti ini bersambung dengan domir lagi. Gitu ya. Ada yang memang dari fi'ilnya sudah mengandung fa'il. Nah, lain ya. Kalau dari awal memang kayak fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, itu kan memang sudah mengandung domir. Nah, itu kita sebut sebagai domir fa'il. Makanya dia kedudukannya rofa. Mungkin itu yang membingungkan tadi ya. Adapun di sini ada fi'il juga yang bersambung dengan domir, tapi domirnya berbeda, bukan domir fa'il. Dia domir objek. Memang domirnya itu di luar dari gabungan tadi, bukan bersambung. Bisa jadi bergabung jadi dua kayak gini. Apa ya? Khalaqtuka. Nah, ada 2 domir di situ. Coba saya bikin ya. Khalaqtuka biar terasa ini ya aplikatif ya. Khalaqtuka. Coba tafadhol Akhina Abdul Qadir. Khalaqtuka. Tuh ini domir apa? Kak ini domir apa? Khalaqa ini bersambung dengan fiil, isim atau huruf di sini. Ya, khalaqtuka. Nah, Ulangan. khalaqtu, khalaqa itu fiil, isim, atau huruf dulu. Hmm. Ya, ya. Ya, Ustaz. Nah, kira-kira khalaqa ini fiil atau isim atau huruf? Fiil, Sedang nanya fiil, nih. Fiil, fiil. jayid. Khalaqtu. Itu domir atau bukan tuh? Domir, Domir. domir. Jayid. Ka, domir atau bukan? Domir. Bersambung atau terpisah penulisannya? Bersambung. Berarti Bersambung. mutasil. Sekarang kita lihat kedudukannya. Sama-sama punya fiil nih Ustazah. Ada 2. Kita lihat kalau khalaqtu kayak fa'altu, berarti itu asli. Jadi fa'il atau jadi sesuatu yang lain kira-kira. Fiil, Khalaqtu, fa'il. fa'il. Berarti statusnya mahalan rof'in atau nasbin. Ya, ya. Mahal, fi mahalli raf'in. Mahalan rof'in, fa'il. Ya kan? So, Muafiq? Kaf, domiru, Bentar, kaf. mutasil. Udah, yang tuh udah kelas ya. Sekarang yang K. Nah, Ka- K ini lain cerita. Dia bersambung juga, tapi dia bukan asli dalam fa'il. Makanya dia adalah mahallan nasbin. Statusnya jadi apa? Jadi objek, yaitu maf'ul. Mahallan nasbin, maf'ul. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Khalaqtani minnar wa khalaqtuka min tin. Kan setan bilang, kenapa kamu nggak mau menyembah manusia ya? Karena kamu menciptakanku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tinan, apa? Tanah liat. Kholaktuka, ya. Kholaktani. Tu sama kholakta tadi adalah domir fa'il, rofa. Tapi ni sama ka yang belakang jadi objek. Kalau bahasa Indonesia kayak kamu menciptakan dia. Kamu adalah fa'il, menciptakan fi'il, dia adalah yang dikenai pekerjaan, berarti objek atau mafhum? Fatahuna? Ya, misalnya, Ustaz. Tafadhol. Jadi kalau mau mengirap ini, Iya, huruf mau mengi'rab, khal, tafadhol. Nah, ya, khalaqa fi'lun madin sah. mabniun alal fathi. Hmm. Ko. Ko-nya dilihat. Ya, Mabni ala khalaq, su khalaqa, sukun. Mabni ala ya. sukun, sukun ya. Ya, Nah. ya, khalaqa fi'lun madin mabniun alal fathi fi mali. Khalaqa Kenapa? fi'lun Oh, yang kholako khalaq. yang mana? Contoh yang mana? Kalau Oh ya, kholaktu kan apa nih? Apa nih apalah? Alah. kholaktuka. Iya. Kholaktu.
Berarti mabni Khalaqtuka. ala sukun. Kan qafnya yang dilihat. Huruf terakhir dari kata asli. Berarti mabni ala sukun. Oh, begitu. Gimana? Jadi khalaqo Iya, apa namanya? iya, jangan dilihat dari semua fi'il madi mabni alal fathi, kan tidak. Kan kita kemarin belajar. Betul mabni, tapi kan disesuaikan huruf akhirnya. Kholako, kholako, kholaku, kholakot, dilihat harokat terakhir dari huruf aslinya apa. Gitu ya. Nggak semuanya. Kalau kholako baru huwa kholako. Itu baru mabni alal fath. Tapi kalau kholako, berarti kan huruf terakhirnya disukun. Nanti bisa dibuka lagi nanti ya slide-nya. Apa usah buka di sini ya? Coba ya biar nggak bingung ya. Iya. Yang di mana? Di fi'il madi ya. Boleh ya, ulang ya, Ustazah ya. Yang lain barangkali mudah-mudahan tidak ini ya, berkenan ya untuk diulang di fi'lul madi. Mudhari. Nah, mabni. Aduh, afan. Khalaq mada? Khalaqtu. Aina khalaqtu di sini? Mabniun ala sukun ya. Sukun. Fatahta. Setiap yang domir dengan tak mutahariko, kholaktu, kholakta, kholakti, maka masuk mabniun ala mada. Dilihat di rodif yang kedua. Terlihat ya? Mabniun ala sukun. Sukun. Gini, coba diperhatikan deh. Mungkin di sini masih bingung. Fataha, kok fathah Ustazah? Dilihat huruf terakhir dari kata asli, hak ya. Dilihat haknya. Mabni alal fataha. Fatahat mabni alal hak. Haknya masih fathah. Fataha juga mabni alal fath karena haknya di fathah. Meskipun dia ketambahan taknis, ketambahan alif tasnia, nggak perlu diperhatikan. Kadang kita lupa di situ. Yang penting perhatikan huruf terakhir dari harokat dari huruf terakhir aslinya kata tersebut. Fatahta diapakan? Disukun. Fatahna disukun. Fatahna disukun. Fatahu khusus yang fatahu aja yang mabni ala dom. Karena haknya diharokatin apa di gambar di layar? Di dom? Di Ujung. doma. Iya. Mafhum di sini? Mabni dom. Oh, mabni domi. Mabni ala dom. Iya, mabni ala dom. Baru wawunya itu wawu jama fa'il ya. Jadi fa'il gitu. Mafhum? Balik lagi Selalu ke huruf domir yang ketiga. yang mana? Lihat ya. Selalu huruf yang Yang mana ketiga, ini? Ustaz ya. Ya, bukan huruf yang ketiga. Gak bisa. Kadang nanti ada kata bahasa Arab, ada 4 huruf. Bahaya juga Iya, nanti iya. kalau sudah bilang gitu. Ada juga yang 5 huruf nanti takutnya ya. Tapi kebanyakan 4 huruf asli ya. 3 huruf asli, 4 huruf asli. Jadi saudara nggak mau bilang huruf ketiga atau huruf keempat, jangan. Huruf terakhir dari kata asli. Itu ya. Makanya kayak misalnya saudara bilang, la tajidanna. Yang mana yang asli? Bukan la, bukan na. Tapi da. Wajada, yajidu. Berarti danya. Itu ya. Jadi harus gimana ya bahasa Arab itu? Perhatikan asal katanya. Makanya betapa pentingnya ya asal kata kita ketahui sehingga kita bisa ngi'rab dengan tepat. Mafhum ya? Akhina Abdul Qadir. Lanjut coba yang Iya, iya, tadi. iya. Aku Nasi yang domir. Allah. Nah, yang Madzanakul. Ainal. Oke. Sekarang kholak ketuka. Berarti tu di situ jadi domir apa tadi? Yang taknis ya, bukan taknis, tak mutahariko ya, menunjukkan fa'il. Kalau k-nya domir apa berarti? Kholak tuka. Domir apa? Akhina Abdul Qadir. Maf'ul. Domir mutasil dulu atau munfasil dulu? Muttasil. Damur muttasilun. Iya, mutasil fi mahali Fi mahal mahalli apa? Kalau di situ nasbin. posisinya nasbin karena jadi objek. Maaf, maf'ul bi. Fi mahalli Jayyid. nasbin. Maf'ul. Oke, satu Iya, lagi. iya. Ustazah kasih contoh lagi yang lain biar Ya. nggak bingung. Kalau bentuk itu kan fi'il ya. Sekarang kalau Ustazah bentuknya di isim. Nah, untuk di isim otomatis ada perubahan juga. Kita pastinya nanti mahalan jarin. Kayak baituka. Nah, oh, sudah kira ada yang nanya. Baituka, baiti,
itu ada ya, ada ka, baituhu. Maka setelah itu, setelah isim, statusnya dia dijer jadi mudhof ilaih. Itu udah formula ya. Isim plus domir jadi mudhof ilaih. Tapi kalau huruf, setelah itu ada domir, jadinya isim majrur. Mahalan jarin. Contoh, tadi alaikum, alaiki, alaiha, laka, laki, apa namanya? Kaifa haluka. Haluka itu bukan fiil ya, bukan juga huruf. Haluk isim, berarti jatuhnya mudhof ilaih atau isim majrurnya jadi jer. Karena isim majrur, afan. Jarnya karena isim majrur atau jadi mudhof ilaih. Haluka. Kaifa haluka? Haluka. Hal itu isim atau huruf? Itu dulu diidentifikasi. Isim. Berarti domir setelahnya menjadi mudhof ilaih. Coba nanti dirapihkan ya. Barangkali teman-teman ada yang bersedia kan Yaumus Sabt sama Yaumul Ahad itu kan utlah. Boleh ya teman-teman dirangkum apa yang tadi kita bahas. Jadi supaya nantinya biar nggak bingung. Formulanya apa? Habis fiil, kalau dia nggak ada apa-apa, tapi dia di tasrifan, ada domir-domir di tasrifan, berarti jadi fa'il. Mahalan rof'in fa'il. Tapi kalau ada fi'il, habis gitu ketambahan dengan domir yang tadi ya, tapi bukan domir yang menunjukkan fa'il, berarti jadi maf'ul. Kalau habis isim, ada domir, status domir tadi menjadi mudhof ilaih, mahalan jar. Nah, ada dua jar itu. Mahalan jar jadi mudhof ilaih, tapi ada juga jadi mahalan jar jadi isim majrur kalau setelah itu adalah huruf jar. Setelah huruf jar, misal kayak tadi la plus domir, laka. Maka ka ini jadinya isim majrur, ya. Mahalan jar isim majrur. Jangan tertukar. Ada lagi juga ternyata yang jadinya mahalan nasbin, tidak selalunya dia setelah fiil, setelah nawasif, khususnya di inna, karena inna kaidahnya menasobkan isim dan merofakkan khobar. Belum belajar ya, tapi ya itu maklumat aja ya, informasi. Jadi kayak innaka, innahu, annaka. Di ayat Quran banyak sekali ya. Mungkin bukan yang asing ya, tapi mungkin namanya aja yang nggak tahu selama ini. Tapi itu ada sesuatu yang sering dipakai di ayat Al-Quran. Innaka, inna, laitaka, laitani, la'allaka, itu ya. Dan lain sebagainya. Ka'annahu, dia seperti, ya. Kalau kita mau pakai perumpamaan, bisa kalau belajar balaghah ya, dipakai ka'anna. Hasanan. Mafhum di sini coba sebelum Baik, setelah tadi tafadhol. tadi kaifa haluka. Kok mau di-i'rab semua itu, Ustaz? Masalah. Oke, boleh. Kaifa berarti huruf istifham atau isim istifham boleh. Adatul istifham boleh, ada watul istifham boleh ya. Mabniun ala kaifa. Fa berarti mabniun ala apa? Yo. Dilihat huruf terakhirnya. Fa. Al-Fathi. Ala al-fathi. Kelas. So. Haluka. Halu. Jadi apa? Isim. Mubtada apa khobar? Hal. Isim. Mubtada apa khobar? Kalau dibalik gini. Keadaanmu bagaimana? Haluka kaifa. Bisa jadi bilang mubtada ya di situ. Halu mubtada. Jadi gini sebetulnya dia harus punya status ya. Nggak bisa dia tiba-tiba di rofa apa jadi apa gitu ya. Misal mubtada wa mubtada halu itu rofa ya. Mubtada rofa bidoma zohiro wa huwa mudhof. Mudhof itu status bayangan ya. Jadi kalau ada mudhof ilaih pasti ada mudhof gitu. Menjadi kepunyaan. Kayak kemarin kita belajar ya. Sesuatu yang dipunyai. Siapa yang mempunyai? Kamu. Berarti K-nya di situ jadi mudhof ilaih. Terus apa? Mahalan ya, mahalan rofin gitu ya. Bi apa? Mahalan rofin udah gitu aja sih. Soalnya udah disebutin mudhof ilaih atau gini. Atau gini, hu isim domir gitu boleh. Domirun muttasil gitu ya. Ya, domirun muttasil mahalan apa? Jarin kok jadi satu tadi bilang mahalan rofin ya. Mahalan jarin mudhof ilaih apa ya? Direvisi tadi bukan mahalan rofin. Mahalan jarin mudhof ilaih. Ahsan mungkin Ustaz, idza taktubina ada Fi mada? Fil huna?
Nah, Apa? benar. Nah, Slide, kayak slide. di slide. Apa tadi yang mau ditanya? Kaifa halu i'rabuhu gitu. Kaifa harfu Kaif. istifham. Naam, adawatul istifham mabniun ala Oh, fathi. bunyi al-fathi Mabni ya. Ingat Oh, ada huruf-huruf, halo, huruf-huruf itu Lasra. Istifham atau adatul istifham? boleh ada dua-duanya, boleh Oh, adatul istifham, boleh huruf mabniun. istifham. Isim ya biasanya. Mabniun alal fathi. Iya. Halun. Halun di sini tergantung ya gimana kita mau pakainya. Ada yang bilang mubtada, ada yang bilang mubtada muakhir, ada yang bilang Mubtada. sebagai khobar. Iya, kalau pernah belajar ya, boleh dua-duanya. Karena Ustazah belum ngajarin itu, makanya takut bingung. Tapi perlu diketahui harokatnya aja ya. Dia menjadi rofa ya, bidomah. Wahwa mudof. Statusnya dia juga sebagai mudof. Untuk siapakah? Baru di sini. Ka, domirun, apa? Muttasilun. 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 Wa Naam. alamatu Mahalan. nasbihi Mahalan. Jarin apa? Ayo setelahnya isim. Formulanya apa nasbin. rumusnya? Nasbin. Loh, setelah isim. Setelah Mal isim. jarin. Baituka, baituki, apa? Baiti jannati. Iya. Mahalan Jarin, jarin jarin. ya. Iya, keadaanmu, Oh. keadaannya punya kamu. Keadaan Anda, berarti Oh, iya. kepemilikan. Iya, gitu ya. Domir mutasil, mahalan, jarin, mudof, ilaih. Fi mahalli jarrin. Fi mahali jarin, mudof, ilaih. Nah, nanti bisa sambil ditulis lagi. Hasanan. Sekarang sudah boleh ya nanya-nanya ya. Teman-teman sendiri yang menjawab seperti ini. Misal sudah bikin contoh, cara jawabnya seperti ini. Sudah bilang fa'alta. Silahkan disebutkan domir apa. Fa'alta, domir mutasil atau munfasil. Berarti mutasil usada. Toib. Mahalan rof'in, mahalan nasbin, atau mahalan jarin. Oh, dia bersambung dengan fa'il. Berarti mahalan rof'in. Begitu ya. Mafhum? Bisa? Coba ya. Sudah satu-satu ya. Ukhtina Wiwi, tafadoli. Iya, Ya, Ustazah. Kak. Silahkan. Iya, Kak. Identifikasi domir. Iya, Kak, domir. Iya kah domir munfasil saya. Nah, domir munfasilnya nasbin atau rofin. Ada dua kan? Rofin Nasbin apa Ustazah. nasbin Nasbin. jadi objek ya, jadi maf'ul. Wa Syukron Ustazah kalau sahih. ditambah wa alamatun nasbihi gitu. Boleh Ustazah. Wa alamatu Son. nasbihi mada? Mm-mm. Apa Eh, tandanya? fathah. Fathah. Tampak nggak di Nah, situ? Iya, Kak. Tampak dong. Sudah tampak ya. ma- Tapi kebetulan oh memang jadi dia kalau sudah ya oh, sudah nggak perlu disebutkan. Tapi kalau yang susah yang nggak kelihatan itu baru yang harus Cepat oh. bangun. wa alamatu nasbihinya apa. Jahit. Nah, Ustazah. Tafadhol akhina syukron. Tafadhol akhina Abdul Qadir identifikasi ya. Berikutnya alaikum Hmm. ayu domair min ayu domair. Ya. Alaik. Ya. Damir muttasil. Naam, summa mada kedudukannya. Oh. Ala ajarnya. Ala harfu jarrin. Berarti Oke. kumnya ya betul. Berarti kumnya apa? Mahalan apa? Rof'in, nasbin apa jarin? Fi mahalli jarrin. Jarin jadi apa kalau setelah huruf jar? Mudhaf. Setelah huruf jar, bukan setelah isim. Majrur. Isim majrur. Gitu Isim ya. majrur. Isim domir majrur. Ya, betul. Berarti gini, alaikum kum domirun muttasil gitu ya. Mahallan jarin isim majrur. Naam la ba'sa ukhtina Hanifah. Nastamir. Fal'an tafadhol akhina Soleh. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan Faisal. Jayid. Mifsal Aitona. Akhina Soleh. Hal sami'ta sauti. Tasati antajib alan. Naam. Jayid. Sekarang identifikasi ya. Silahkan. Apa ya? Muskilatuka.
Kah, domir apa? Muskilatuka. Muskil, mas'alatuk. Domir muttasil. Nam, akhina Solih, syukran ukhtina Wibi. Tafadhol akhina Solih, dauruk. Gilirannya akhina Solih. Domir muttasil. Bersambung apa terpisah dulu deh tulisannya. Muskilatuka. Sekilah. Bersambung apa terpisah? Bersambung. Nulisnya. Bersambung. Bahasa Arabnya ittasola atau infasola. Muttasilun au munfasil. Yang bersambung. Mutasil. Mutasil. Oke. Muskilatu itu isim atau fiil? Muskil itu. Problem itu, masalah itu isim atau fiil atau huruf? Masuknya itu isim ya. Isim. Ciri-cirinya tadi udah sebutin, ada tak marbutoh ya. Muskilatu. Ya. Oke, isim. Nah, rumusnya. Kalau setelahnya isim ada domir, jadinya apa? Dirofa, nasab, apa jer? Maksudnya itu Contoh, kita buka, kita buki. Nah, itu termasuk yang mana? Rofa apa termasuk nasab apa jer? Yang jer, betul. Jernya jadi apa? Kepunyaan atau karena ada huruf jer? karena ada huruf Masalahmu. ya. Loh. Masalahmu, kepunyaan dong. Berarti apa? Jadi kepunyaan. Namanya mudhof ilaih ya. Mafhum? Paham? Kayak baituka, Insyaallah. rumahmu, kepunyaanmu. Berarti di sini mahalan jarin jadi mudhof ilaih ya, bukan isim majrur. Isim majrur itu gampang banget, kayak tadi Akhina Abdul Qadir dapat. Dia ada huruf jer. Apa aja huruf jer? Sebutin Akhina Soleh. Minhu, minka, ilaika, alaika, ala, fihas salam, gitu ya. Jayid, syukran akhina Musana. Nastamir, tafadhol akhina Faisal. Tafadhol. Innahu. Nam, akhina Faisal. Innahu. Oke, kira-kira apa nih? Innahu. Sebentar, domir apa dulu? Munfasil atau mutasil dulu? Mutasil, so? Domir mutasil. Kemudian rofa nasab jer. Hati-hati. Termasuk nasab. Nasab, keren banget, betul. Nasabnya karena apa? Apa dia fiil? Bukan fiil. Bukan fiil, tapi isim apa? Isim Huruf. kayak ini. Betul. Huruf yang menyerupai fiil ya. Saudara-saudaranya inna. Hurufu musyabbaha bil fiil. Jayijidan. Menyerupai. Dia kaidahnya merofakkan isim. Makanya hu itu jadi isim ya. Jadinya di nasob. Jayijidan. Syukran. Keren Faisal. Astamir. Tafadhol akhina min. Ya, nam. Ya tadi itu innahu itu ya. Coba Iya. innahu tadi irabnya itu ismu inna. Inna itu nawasikh. Ada nama secara general namanya nawasikh. Nawasikh itu adalah amil. Hal-hal yang merusak seperti kayak kana, inna, zonna itu ya, itu termasuk perusak. Tapi kategori inna ini adalah kaidahnya karena harus menasobkan isim, otomatis setiap yang jatuh setelah inna pasti dia harus nasob. Begitu. Nah, mau dia tampak ataupun tidak tampak, kebetulan kita bahasnya tidak tampak domir, makanya innahu. Hu itu jadi isim, jadinya nasob. Kalau sudah ganti nama orang bisa inna. Misal ya, Abdul Qadir, Abda jadinya. Paham ya? Sesungguhnya Abdul Qadir. Jadi di fathah. Memang setelah inna itu statusnya harus dinasob. Itu memang kaidahnya. Iya, dinasobkan. Iya. Jadi tadi hu itu apa namanya? Domirun muttasil, mahalan nasbin, isimnya inna gitu. Fi mahalli nasbin. Isim inna. Iya, isimnya inna. Iya, betul. Iya, mafhum insyaallah. Nah, jayidan. Syukran. Tafadhal akhina Mifsal. Ahlan wa sahlan akhina Mifsal. Coba sekarang sudah bikin
katabtu. Nah, kira-kira mifsal katabtu itu dhamir apa? Katabtu. Kata betul. Tuh, bersambung atau terpisah dulu? Mutasil atau munfasil dulu? Itu dulu aja. Mutasil. Mutasil. So, kemudian jadi apa nih? Rofa, nasab, apa jar? Kedudukannya. Kata betul. Berarti Rafa. Rofa, kenapa? Jadi pelaku ya. Jadi Ya. fa'il. Jadi kita mafhum akhirnya mifsal, sahlan, gampang, insyaallah. Insyaallah. Insyaallah gitu ya. Jadi nanti nggak tahu ya ini teman-teman di print apa enggak sih modulnya? Ada yang ngeprint nggak? Atau gini kalau mau bikin catatan ditulis. Oh, Di print. alalah. Oh, ini yang di modulnya, Ustaz ya? Iya, silakan nanti bisa di print. Atau kalau pengen hemat di print jangan berwarna. Covernya nggak usah. Covernya misalnya nanti takutnya gini, pengen ini fotokopi aja. Ada kan yang print tapi yang tanpa berwarna ya hitam putih. Boleh. Jadi nanti contoh-contohnya biar nggak bingung. Kayak ini di bawah ini nawasif nggak ada ya. Bisa tambahkan sendiri kayak innahu. Jer juga nggak ada. Alaika, alaihi bisa ditambahkan sendiri. Gitu ya. Nah, tapi ini udah keren sih, berusaha untuk mensederhanakan nahwu. Teman-teman ini sebenarnya kita belajarnya udah nyabang kemana-mana ya. Kalau teman-teman yang udah pernah belajar kayak Akhina Faisal ya, itu mungkin Sahlan ya, Ukhtina Wiwi, Jahid. Tapi Akhina Mifsal, Abdul Qadir, Jahid, Masya Allah bisa nyambung semua ya. Ukhtina Saskia, ahlan wa sahlan. Bisa ditanya? Boleh Ustaz tanya? Atau minal mustami'at? Apa pendengar aja nih? Nah, hasanan lah bahasa Jahid. Nastamir, ada yang bertanyakan Atahuna? Wah, tidak terasa ya 1 jam ini. Nah, belum bahas kiroah ya. Silakan, ada yang sudah baca kiroahnya tentang apa sih? Coba, saya mau nanya. Ada yang sudah baca kiroahnya? Ceritanya yang Ustazah kirim tentang apa? Kan kemarin libur nih, pasti udah pada cari nih maknanya. Sempat nggak? Nggak sempat. Tentang Nggak sempat ya? Apa? Sempat. Amjad. Ya. Amjad. Mama Amjad. Pak Majidun. Amjad dan Amjad Kiki ya, nama Ustazah. orang. Nama orang. Naam. Pak Amjad. Amjad dan Kicing ya. Apa Iya, ya? betul. Sohi. Amjad dan seekor Namanya. kucing. Dan seekor kucing. Jahit. Kita baca aja dulu ya. Nanti kalau misal waktunya habis, la ba'sa kita lanjut fil usbu'il ati. Nanti tapi sama Ustazah tambahin cerita lagi ya, biar Sabtu Minggunya nggak kosong. Oh ya teman-teman nggak ada tuh yang bersedia menulis mufrodat jadidahnya. Ya kalau insya Allah teman-teman hafal sih nggak masalah ya. Hasanan Sa'arsil. Ini tadi Ahmad Mujahid ngirim versi mata, versi khotnya gampang ya biar bisa kebaca. Intadirul lahzo sebentar ya, saya kirim di layar. Kalau mau buka di WA boleh. Amjad wal kot atau al-kitun. Hasanan dibaca aja ya, nanti terjemahnya lanjut berikutnya. Siapa pengen baca? Ya. Coba ya. Saujarid, tafadhol. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kana hunaka fata tayyibin. Fata Betul, pemuda, toyib. tayyibin. Fata tayyibin. Pemuda yang baik. Ah, betul. Ya. Toyibun. Yud'a. Yud'a Amjad. Nah. Kana yal'abu ma'a asdiqaihi ba'dal intihai min dirasatihi. Nah. Wahalla. Wahalla wajibatihi. Ya, jahit. Kasro betul. Maf'ul ya. Ya. Wahalla wajibatihi. Wajibatihi Jamak. wa fi Jamak mana yaumin salim? Nah. minal ayyami Kana amjadu yuraqibu tasarrufatin asdiqaihi. Ya, sorry, sudah. Al-ashqiyai. yuraqibu tasarrufati asdiqail ashqiyai
Fakana. Fakana ahaduhum yumsiku Bikit. yumsiku Naam. bikittatin Naam. Sorry. sagiratin Naam. min raqbatiha Rokobatiha. min Rokobat. min raqabatiha. Begini. Habisnya min itu apa yo kaidahnya? Habisnya huruf jar harus apa? Isim atau fi'il? Boleh nggak habisnya huruf jar fi'il? Boleh. Ya, Nggak. jar. Isim masdar. Kalaupun dia bentuknya seperti fi'il namanya isim masdar ya. Berarti hanya domir apa? Kalau kita salah identifikasi antara fi'il dengan isim, kemungkinan besar nanti ketika menentukan domir seperti yang di sini akan kebalik juga, gitu ya. Rokobatun itu apa? Rokobah sebuah Leher. leher. Nah, seleher ya. Iya, rokobah anggota badan. Berarti rokobatiha wayuh. Baru di sini baru Wayuh. fi'il. Wayuhnikuha Naam. Wal miskinatu wal miskinatu tasihu walakin walakin duna jadawi. jadwi. Baik, Jayid. Khalas. Syukran. Tafadhal Ya. akhina Faisal. Naam, tamam. Khalas. Tafadhal. Syukran jayidan. Kita bagi-bagi ya. Tafadhal akhina Faisal. Istamir. Wa kana. Wakana amjadu tayyibil qalbi la yuhibbu hadhil af'alu syariratu allati tadawru kainatul hayatul miskinatu. Jayid. Tul semuanya ya. Jadinya fa'il di sini. Syukran hasanan. Insyaallah kita lanjut diterjemahkan. Pelan-pelan identifikasi tugasnya adalah minggu depan sudah minta domir di sini jenisnya mutasil atau munfasil dan mahalan apa kalau ketika dia sudah masuk kategori domir mutasil atau kelas. Jayid, kalau ada pertanyaan insya Allah kita lanjut ya fil usbu'il ati. Jayid, kalau diizinkan sanak tatim ati rosafi adilaila bikiratil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Syukron jazilan ala musyarikatikum ila liqa fil usbu'il ati. Alhamdulillah. Jazakillah. Jazakillah khairan Ustazah.